maupun rekan-rekan semuanya dalam pelayanan sekolah minggu. Oke, kita mau bersama-sama mulai. Saya mau tanya, berapa banyak dari antara rekan-rekan yang lalu kan tahun lalu ya, Agustus juga ada pembinaan ya. Saya pernah bawakan itu di bulan Agustus. Saya mau tahu berapa banyak yang lalu ikut juga ya, pernah ketemu sama saya dalam pembinaan itu. Saya pengen tahu aja berapa banyak. Kalau ada yang bisa raise hand, biar saya, atau kasih emoticon biar saya tahu. Oke, lebih banyak yang sudah atau yang belum? Oke, ya. Oke, lebih banyak yang belum ya. Ya, oke. Kita sama-sama mulai. Tema kita mau bicara Be Creative Sunday School Teacher, begitu ya. Bagaimana kita boleh menjadi guru sekolah minggu yang kreatif. Mungkin nanti saya akan share beberapa hal teknis juga, begitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya. Mungkin saya tidak bisa bahas detail beberapa hal, tapi saya berharap sampai ide-ide ya kepada rekan-rekan semua. Saya akan share screen. Sebentar. Sebentar. Sudah bisa lihat screen saya? Ya. Oke. Maaf internetnya agak stabil ya. Teacher. Apakah setiap kita merasa bahwa diri kita kreatif? Siapa di sini yang merasa bahwa dirinya kreatif? Bisa kasih emoticon, jempol, atau hati, atau yang lainnya. Kan? Siapa yang merasa dirinya kreatif? Silakan bisa kasih emoticon. Oke, nggak semua nih ya ternyata ya. Nggak semua merasa dirinya nggak kreatif. Kenapa nggak merasa kreatif? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa nggak merasa kreatif? Ada yang mau jawab? Takut dianggap sombong. Oh, takut dianggap sombong. Ya, silakan. Apa? Nggak pede. Oh, nggak pede. Oke, ada lagi yang mau berikan jawaban kenapa nggak merasa dirinya kreatif? Oke, ya biasanya memang kita budaya timurnya sombong. Wah, bilang, oh saya ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, sombong begitu ya. Ya, di satu sisi memang bisa jadi sombong, bisa kita mampu begitu ya. Kita menjadi sombong kalau ya kita akhirnya tujuannya untuk merendahkan yang lain. Ya. Teman-teman di sini setiap kita seharusnya kita adalah orang-orang yang kreatif. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kreatif, begitu ya. Allah kita adalah Allah yang kreatif. Allah kita itu menciptakan dunia ini, create gitu ya. Dia menjadikan dunia ini dengan luar biasa. Dia menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan sudah sewajarnya setiap kita yang adalah gambar dan rupa Allah, kita semua adalah ciptaan-ciptaan yang kreatif juga. Gitu ya. Cuman bedanya kalau Allah kita itu bisa menciptakan, menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, kita nggak bisa. Gitu ya. Kita hanya menciptakan, menjadikan sesuatu dari yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda. Nah, setiap kita adalah orang-orang yang kreatif. Jadi rekan-rekan, mari kita ingat bahwa semua kita adalah orang-orang yang kreatif. Memang kreativitas kita, porsinya mungkin ya beda-beda begitu ya.
Kekreativitasan kita beda-beda. Tetapi setiap kita adalah orang-orang yang kreatif. Jadi jangan berkata, saya nggak kreatif. Nggak, kita semua adalah orang-orang yang kreatif karena Allah kita adalah Allah yang kreatif. Oke, ya, ingat ini baik-baik. Nah, yang mungkin yang sudah pernah ikut pembinaan saya yang Agustus lalu, teman-teman sudah pernah ini ya. Saya mau mengajak kita menghubungkan 9 titik. Ya, mungkin kalau yang udah pernah, diam dulu ya. Sebentar, ini kita sedikit saja. Teman-teman silakan bisa annotate di sini. Bagaimana bisa menghubungkan 9 titik ini dengan 4 buah garis tidak terputus. Ya, silakan teman-teman bisa coba di layar teman-teman, coret-coret, gitu ya, atau di kertas kalau teman-teman punya. Bagaimana menghubungkan ke 9 titik ini dengan 4 buah garis yang tidak terputus. Gitu ya. Maksudnya tidak terputus seperti apa? Misalnya begini, lalu diangkat, lalu pindah ke sini, ini nggak boleh, ini keputus nih. Ini nggak nyambung, begitu kan ya. Jadi harus nyambung terus. Ya, misalnya seperti ini. Ya, tapi titik garisnya cuma boleh 9. Cuma boleh 4. Kalau 9 benar ya. Oke, silakan yuk. Kalau ada yang mau coba. Jangan takut salah. Oke, nah, ini ada siapa? Kak Sela. Oke. Yuk, silakan coba. Saya berikan waktu 1 menit saja, tidak lama-lama karena waktu kita sangat pendek sekali. Ada yang mau mencoba, silakan. Tidak usah malu-malu, tidak ada yang salah. Silakan bisa coba. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya, kan cuma 4 garisnya. Nggak boleh 5. Oke. Masih kurang tepat. Silakan. Oh, ini ada Feni yang sudah jawab. Oh, ini titiknya belum semua. Titiknya harus semua terhubung. Hubungkan ke 9 titik. Ya, hubungkan ke 9 titik. Dengan 4 buah garis. Oke, silakan yang mau coret-coret di kertas atau mau di layar, coba-coba, boleh. Oke. Waktu tinggal sedikit lagi. Gak ada yang mau coba lagi? Gak berani? Takut salah ya? Oke ya, waktu sudah habis ya, maaf ya, kita nggak bisa lama-lama. Nah, sepertinya susah ya, sepertinya nggak mungkin gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang berkata nggak mungkin. Oke, yang sudah pernah ikut di pembinaan yang lalu, oke, pastinya sudah tahu jawabannya ya. Silakan coba yuk, kasih tahu jawabannya ke teman-teman yang lain. Jawabannya bagaimana? Yang sudah pernah di Agustus lalu, silakan coba. Masih ingat nggak? Yuk. Udah lupa ya. Oke. Saya langsung kasih tahu jawabannya ya. Oke, saya kasih tahu langsung jawabannya ya. Jawabannya adalah seperti ini. Jawabannya ada 4. Ini salah satunya. Jawabannya ada 4. Ini salah satunya ya. Nah, teman-teman mungkin ada teman-teman yang berkata curang gitu ya. Curang, nggak, masa begitu sih? Begitu. Lihat ini, apa yang ada di dalam bayangan teman-teman, rekan-rekan? Apa yang ada di bayangan rekan-rekan? Silakan, kita berinteraksi ya, silakan boleh jawab. Apa yang ada di bayangan rekan-rekan? Benar nggak kalau rekan-rekan membayangkan sebuah kotak? Ada kotak. Dan dari tadi, teman-teman berusaha menghubungkan titik-titik ini di dalam kotak ini. Betul nggak? Ya, mungkin kita berpikir ini ada kotak, padahal tidak ada kotak di sini, ya. Dan cara untuk menghubungkan ke 9 titik ini adalah ya dengan begini, ya. Ini tarik garis sampai sini, lalu ke sini 2, 3, dan 4. 4 buah garis. Ya. Nah, seringkali kenapa kita sulit untuk berkembang, sulit untuk menjadi berkreasi kita karena kita membuat kotak yang sebenarnya tidak ada. Seperti itu. Nah, teman-teman, saya ada pertanyaan lagi nih ya.
Kita lanjutkan nih. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Kita punya padi, ya. Nah, mungkin teman-teman kan ada yang menanam padi begitu ya. Kita punya padi dan tapi masalahnya kita butuhnya nasi. Kita punya padi, kita butuhnya nasi. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan nasi? Bagaimana rekan-rekan? Silakan jawab. Gimana? Nggak makan nasi ya? Di GPMBRI ada aturan dilarang makan nasi? Nanam padi, padinya dipanen, terus di-strip, ya, udah nunggu lah pokoknya dengan cara yang disemaikan lah prosesnya untuk nanam, terus gitu bertumbuh dipanen, habis dipanen di-slab ke pabrik. Ya. Nah, habis gitu kan jadi beras, terus jadi beras baru dimasak jadi nasi. Oh, jadi nasi, oke. Rekan-rekan yang lain semua setuju begitu? Setuju ya. Kita punya padi, kita udah punya padi nih. Ya, ini singkatnya ya. Kita giling padinya gitu ya, kan nanti dapat ya berasnya, gabahnya, kita pisahin lah ya itu ya. Lalu udah dapat berasnya kita masak. Gitu kan ya, betul ya? Kita masak berasnya lalu kita dapat nasi deh ya. Akhirnya kita makan nasinya. Setuju semuanya seperti itu? Oh ya. Setuju ya? Semuanya seperti itu ya. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak kita butuh nasi, kita butuhnya nasi nih ya, tapi kita punyanya bubur. Kalau tadi kita butuh nasi, kita punyanya padi. Sekarang kita butuhnya nasi, tapi kita punyanya bubur. Mungkin atau enggak kita dapatkan nasi? Enggak. Nggak mungkin, oke. Ada yang mau jawab lagi? Mungkin bisa. Mungkin bisa, oke. Siapa? Nah, ini ada dua jawaban berarti. Satu mungkin, satu tidak. Sekarang siapa yang berkata tidak mungkin, boleh kasih emoticon silang. Ada emoticon silang kan ya? Jempol ke bawah. Nah, siapa yang bilang tidak mungkin, jempol ke bawah. Siapa yang bilang mungkin, jempol ke atas. Siapa yang tidak mau jawab, ya sudah. Oke, yuk. Teman-teman di awal saya mau kita coba ini ya, melihat tentang kreatif itu. Oke. Yuk, mungkin. Oke, mungkin. Wah, tidak mungkin. Banyak yang berkata tidak mungkin ya, dari sekian banyak. Oke, ada yang jawab mungkin lagi, tidak mungkin. Oke. Mungkin ada yang berkata nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Yang jawab nggak mungkin, boleh kasih alasannya kenapa tidak mungkin? Tapi kok nggak ada suara? Ada yang mau berikan penjelasan kenapa nggak mungkin? Coba apa ini? Yuk, silakan, nggak apa-apa ngomong. Teman-teman ya, secara tadi logika ya, secara prakteknya, bubur itu kan cair ya. Nggak mungkin bisa sekeras nasi lagi gitu. Itu secara logikanya. Oke, nggak mungkin lah ya. Kalau misalnya bubur dijadikan kue mungkin bisa, tapi bukan nasi. Gitu. Oke, nggak mungkin. Itu kan masa Pak Michael kagak belajar bahasa begitu ya? Nasi sudah menjadi bubur begitu. Ya sudah, begitu kan ya. Oke, itu alasan yang jawab tidak mungkin. Yang jawab mungkin apa alasannya? Kenapa mungkin? Nggak mungkin logikanya. Ada itu pepatahnya loh. Apa peribahasanya, nasi sudah menjadi bubur. Yo, yang jawab mungkin apa? Ya mungkin bentuknya adalah bubur. Tapi awalnya kan dia dari nasi. Kenapa enggak kita bisa olah lagi? Emang saya belum pernah mencoba sih ya. Mungkin kalau buburnya nggak terlalu kering atau saya nggak tahu. Tapi kita itu adalah nasi awalnya. Ya udah tinggal tambahin sayuran kayak apa juga makan. Oh gitu. Bubur tapi itu dari nasi. Oke. Terima kasih jawaban
Yang mau jawab lagi, kalau ada yang mau berikan pendapat silakan. Boleh. Fungsi bubur kan sebenarnya sama dengan nasi. Kita makan nasi, kita bubur itu di dalam tubuh kita kan diolahnya juga sama seperti nasi gitu. Oh, sama aja, udah bubur sama nasi sama. Makan beras juga nggak apa-apa, sama nanti di perutnya. Nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang memberikan jawaban? Tergantung buburnya, Pak. Oh, gitu ya. Kalau bubur saring ya nggak bakal bisa jadi nasi lagi. Oke. Kan buburnya biasa ada yang masih kental gitu ya. Itu masih bisa kita saring, kemudian kita bisa masak lagi sampai airnya benar-benar kering. Nah, jadi nasi, Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Nah, teman-teman, dari tadi kita berbicara baik alasan yang mungkin dan tidak mungkin, semuanya berbicara tentang proses. Betul ya? Tentang proses bagaimana bubur itu tidak mungkin bisa jadi nasi lagi. Bubur itu mungkin jadi nasi, kita harus olah, keringkan airnya dan lain sebagainya. Teman-teman, tapi bagaimana kalau kita berpikir seperti ini? Kita punya bubur. Buburnya kita jual. Kita beli beras dengan hasil penjualan bubur, lalu kita masak berasnya, dan kita dapat nasi. Mungkin nggak? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Mungkin. Teman-teman, ya. Teman-teman, seringkali, kembali lagi ya, yang tadi saya katakan. Seringkali kita sulit berkembang diri dengan pemikiran seharusnya atau biasanya. Gitu ya. Misalnya tadi yang tentang bubur dan nasi. Kita berbicara tentang proses. Prosesnya seperti ini. Bubur itu dari nasi gitu ya. Nasi itu prosesnya dari beras dan seperti itu. Tapi kalau memang kita punyanya bubur, lalu mungkin kita tambahkan sedikit dengan kacang atau kecap asin, lalu kita jual, uangnya kita belikan beras, kita bisa dapat nasi, begitu kan ya? Tanpa kita proses si bubur itu. Jadi kreativitas itu adalah berbicara tentang keluar dari kebiasaan kita. Keluar dari kata seharusnya, biasanya. Kita coba sesuatu yang baru. Teman-teman, coba sesuatu yang baru, tapi tetap di dalam rules. Kita sudah pasti tidak boleh keluar dari panduan firman Tuhan. Atau teman-teman di GPMBRI ada panduan tertentu, tidak boleh keluar dari situ. Tetapi sejauh di dalam rules itu, ya kita cobalah sesuatu yang baru. Teman-teman, saya berusaha untuk terus mencoba sesuatu yang baru, mengembangkan sesuatu yang baru. Misalnya, Zoom, menggunakan Zoom. Teman-teman, Zoom itu sekarang fiturnya sangat banyak ya. Betul ya. Waktu teman-teman mengajar menggunakan Zoom, apakah teman-teman sudah memaksimalkan menggunakan Zoom ini? Contoh, misalnya kita gunakan avatar. Sekarang Zoom sudah ada avatar ya. Kalau teman-teman sudah update Zoom-nya 5.10, teman-teman gunakan avatar. Teman-teman bisa manfaatkan itu untuk tebak tokoh, untuk misalnya tebak permainan atau waktu cerita begitu ya. Kita wawancara seorang tokoh, lalu tokohnya dipakai avatar, lalu coba minta anak-anak tanya, siapakah ini? Kalau dulu waktu cerita di onsite biasanya Mr. X, permainan Mr. X waktu kita cerita tanpa kita menyebutkan tokohnya. Nah, dengan Zoom ini kita bisa gunakan avatar. Ya. Teman-teman tahu kan ya ada avatar? Tahu nggak ya? Tahu ya? Ya, seperti ini. Mungkin kalau ada yang belum tahu, ya teman-teman bisa gunakan avatar. Sebentar ya, di mana ya? Saya sudah lupa jadinya. Background virtual. Iya. Iya, di avatar, betul ya. Nah ya teman-teman, kan teman-teman bisa gunakan avatar-avatar di sini untuk cerita, untuk lain-lain ya. Jadi teman-teman bisa maksimalkan, nah itu ya.
Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, tapi apakah teman-teman menggunakan ini? Silakan teman-teman gunakan. Teman-teman mau gunakan untuk buat cerita puppet. Teman-teman tidak bisa main puppet mungkin ya. Kesulitan, tidak punya boneka, ya gunakan aja avatar-avatar yang ada, begitu kan ya, untuk buat puppet. Teman-teman bisa record dari Zoom ini ya ceritanya, bikin cerita. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Atau kelas besar, teman-teman di sini ada yang namanya polling ya. Kalau dalam pembinaan yang lalu saya juga ajak teman-teman untuk ikut berinteraksi lewat tanya jawab, pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Saya pakai polling yang lain. Di Zoom ini sudah disediakan. Teman-teman bisa gunakan itu. Ya. Nah, seperti itu ya beberapa hal sedikit saja. Saya akan lanjutkan, teman-teman. Kreativitas itu memang kita hari ini di dalam Kapita ini berbicara tentang digital. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan tentang dasar dulu, ya kreativitas dalam bercerita. Ya teman-teman, bagaimana supaya kita bisa bercerita dengan menarik, kita bisa cerita dengan kreatif, gitu ya. Satu, mau bagaimanapun kita menyampaikan firman Tuhan, cerita, kuasailah teknik dasar bercerita dengan baik. Teman-teman, mungkin teman-teman tidak punya banyak macam-macam alat peraga. Mungkin teman-teman laptopnya terbatas, begitu ya, mungkin ya, proyektornya terbatas, tidak bisa selalu digunakan di setiap lab. Teman-teman, kuasailah teknik bercerita dengan baik, maka ini sudah bisa sangat baik. Ya. Saya sering kali bercerita tanpa gunakan alat peraga, gitu, khususnya misalnya saya cerita di daerah-daerah tertentu yang saya sulit untuk membawa alat peraga, di daerah-daerah yang kecil, terpencil, ya di sana tidak ada listrik, tidak ada macam-macam, ya terbatas. Saya cuman ya gunakan misalnya botol, saya cuman gunakan air. Tapi kalau tidak ada semua itu ya saya maksimalkan teknik cerita. Jadi teman-teman jangan terpatok, wah saya harus menggunakan digital, saya harus menggunakan alat peraga dan lain sebagainya. Kalau teman-teman bisa kuasai teknik bercerita dengan sangat baik, ini sudah sangat baik. Walaupun teman-teman menggunakan alat peraga yang baik, tetapi kalau teknik berceritanya tidak baik, nah ini jadi masalah. Saya cepat saja, teknik bercerita itu ada 6 dasarnya, yaitu artikulasi. Kita harus jelas mengucapkan sebuah kata, ini sudah pasti. Ya, A, I, U, E, O, kata-katanya harus jelas. Kalau tidak jelas, ya sulit. Memang bisa dibantu dengan alat peraga. Yang kedua, intonasi. Saat bercerita ada variasi intonasi, tidak data terus enggak. Jadi sampai pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Kalian hari ini senang datang minggu, kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kayak robot begitu ya. Jangan seperti itu begitu. Jadi membosankan. Jadi gunakan intonasi. Kadang-kadang kita nadanya naik, nadanya turun. Kalau dulu saya dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, itu ada do re mi-nya. Ya, cuma setiap kali saya sampaikan ini semuanya pada tanya, enggak, saya pelajaran bahasa Indonesia enggak ada begitu teman-teman. Saya dulu bahasa Indonesia ada do re mi-nya, gurunya mengajarkan gitu ya. Jadi ada nada-nadanya sama kayak bahasa Mandarin begitu kan, nadanya ada 4. Nah, bahasa Indonesia itu ada nadanya do re mi ya. Jadi dulu waktu ujian tuh kalimatnya itu harus dikasih tanda nih nadanya apa? Do re mi ya, sebut tanda. Kalau pertanyaan biasanya nada akhirnya mi begitu ya. Nah, waktu kita bercerita, gunakan intonasi supaya bisa lebih menarik. Lalu yang kedua, volume. Volume suara disesuaikan dengan suasana yang mau dibangun. Contoh, misalnya teman-teman mau cerita tentang orang-orang itu sedang berjalan pelan-pelan, gitu kan ya? Wah, 12 pengintai itu berjalan pelan-pelan. Teman-teman nggak bisa ngomongnya teriak-teriak. Anak-anak kalian tahu 12 pengintai itu jalannya pelan-pelan. Itu aneh gitu ya, membayangkannya bagaimana ya, jalannya pelan-pelan tapi kok suaranya kakak-kakaknya lausenya keras banget ya, kok nggak masuk begitu ya. Tapi waktu kita sampaikan misalnya, anak-anak 12 pengintai itu jalannya pelan-pelan, nah ini kan beda ya, lebih hidup. Jadi kuasailah ini, atur volumenya. Lalu kecepatan, tadi teman-teman perhatikan waktu saya sampaikan contohnya tadi, saya kecepatannya saya turunin, ya lebih pelan-pelan. Ini akan membuat cerita itu lebih hidup. Ya, waktu kita berkata berlari, ngomongnya cepat. Jangan. Lalu orang-orang itu berlari dengan kencang.
Itu namanya slow motion. Ya kalau di film, gitu ngebayanginnya slow motion begitu. Tapi kita ngomongnya lalu semua orang berlari dengan kencang. Nah, cepat akan lebih hidup. Selanjutnya jeda. Ya, kita harus berikan jeda, sesuatu yang magic. Ya, jeda itu kalau waktu cerita, jeda itu fungsinya 3. 1, buat kita bisa mempersiapkan kalimat selanjutnya, bisa istirahat gitu ya. Lalu yang kedua, supaya anak juga tidak terlalu capek, ya, supaya mereka juga bisa beristirahat. Lalu yang ketiga, membuat anak penasaran. Ya, jeda itu membuat penasaran, betul ya. Teman-teman di sini yang lagi nonton drakor, gitu ya, atau dulu nonton sinetron, atau nonton dulu ya, kalau dulu kan nontonnya di VCD atau DVD ya. Nah, itu ya, episode-episode dipotongnya dengan tepat dan pas. Waktu orang-orang motong itu di bagian-bagian tertentu, tuh di situ ada psikolog-psikolog, gitu ya, yang menentukan di mana potongnya. Kenapa? Karena itu bisa membangun penasaran. Kan nggak pernah ya nontonnya, satu lagi cukup, nggak pernah kan ya? Pasti ada setelah satu lagi, pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya begitu ya. Kecuali lampu udah mati ya sudah gitu ya. Tapi itu jeda itu sangat magic. Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Dan terakhir itu mimik. Ya, bagaimana kita bisa mimik. Dan teman-teman, ini 6 teknik dasar teman-teman harus kuasai. Saya rasa teman-teman mungkin sudah tahu tentang ini. Kuasai, pelajari, gunakan ini, manfaatkan ini dengan baik. Maka cerita teman-teman akan menjadi lebih hidup. Begitu ya. Nah, nanti bisa dibuat dalam versi digital. Teman-teman bisa buat dalam videonya dan lain sebagainya. Tapi kuasai ini. Ini harus kita kuasai sebagai guru-guru sekolah minggu. Ya, untuk cerita. Nah, satu hal lagi tentang bercerita, yaitu tentang point of view. Teman-teman, cobalah bercerita dengan point of view yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Teman-teman, sering kali kita bercerita, kita itu menjadi orang ketiga, betul? Orang ketiga dan kita sebagai narator. Betul nggak? Jadi ceritanya begini, adik-adik, suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menuju Samaria. Kemudian, begitu kan ya? Ceritanya begitu ya. Ini kan jadi orang ketiga, narator, gitu ya, yang menceritakan. Tetapi mari kita gunakan cara bercerita yang berbeda. Kita bisa jadi orang pertama, lalu point of view-nya berbeda. Bukan Tuhan Yesus, gitu ya, tapi yang lainnya. Misalnya, Tuhan Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Yang waktu Tuhan Yesus itu lagi cerita di dalam sebuah rumah, lalu ada orang yang diturunkan dari atas. Begitu kan ya, rekan-rekan ya, turunkan dari atas. Nah, kita bisa bercerita dengan point of view yang berbeda. Point of view-nya siapa? Point of view-nya teman-temannya yang 4 orang. Point of view-nya si orang lumpuh, jadi kita jadi orang yang lumpuhnya. Atau point of view-nya ahli Taurat, orang Farisi yang melihat itu. Gitu ya. Nah, saya sering kali mendengar begini ya, Lose, bosan ceritanya ini terus, gitu berkali-kali, 2 tahun sekali pasti ngulang, ceritanya ini lagi, bosan Lause. Kenapa bosan? Atau anak-anak bilang begini, Lause saya sudah tahu ceritanya, betul nggak? Ada yang pernah begitu waktu kita cerita, Lause saya udah tahu ceritanya, habis ini kan Lause cerita begini kan? Ceritanya habis ini begini, begitu ya? Pernah seperti itu? Nggak pernah, anak-anaknya baik-baik ya. Ada yang anak-anak yang ngomong seperti itu ya, Lause saya udah tahu ceritanya. Habis ini kan begini kan ceritanya begini kan. Nah, kita gunakan point of view yang berbeda. Ya, misalnya tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita cerita, biasanya kalau drama saya tahu itu ada yang buat drama, kisahkan tentang bagaimana malaikat mempersiapkan, begitu ya. Nah, ini kan point of view yang berbeda dari malaikatnya. Atau ada yang buat cerita dari bintang, ya bintang yang diperintahkan untuk menjadi bintang tanda. Point of view yang berbeda. Gunakan point of view yang berbeda, teman-teman. Ya, supaya cerita itu bisa lebih menarik dan tidak membosankan. Oke, nah ini tentang bercerita, teman-teman. Ya, tentang bercerita. Nah, waktu kita bercerita, kita mungkin perlu menggunakan alat peraga. Bentuknya digital bisa atau non-digital. Bentuknya bisa macam-macam. Saya akan share beberapa hal yang kita bisa gunakan. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak teman-teman berinteraksi kembali.
teman-teman bisa nanti ambil barang, atau mungkin teman-teman bisa gunakan kertas lalu digambar. Saya mau mengajak teman-teman, coba tolong gambarkan kata-kata berikut ini. Oke, dan teman-teman, ini saya mau mengajak kita berpikir secara kreatif, gitu ya. Karena kreativitasan itu kita perlu latih, kita perlu latih, kita perlu latih. Gambarkan kata-kata berikut ini. Saya akan munculkan sebuah kata, teman-teman tolong gambarkan kepada kita semua kata ini. Kalau kata ini digambarkan seperti apa? Teman-teman boleh pakai benda, teman-teman boleh gambar. Nangkap ya maksud saya ya? Oke, jadi silahkan gambarkan kata-kata berikut ini. Kata yang pertama. Oke, silakan. Teman-teman menggambarkannya dengan apa kata ini? Yuk, yang mau bisa raise hand biar ketahuan. Saya stop share dulu biar kelihatan. Bagaimana teman-teman menggambarkan kata itu? Kertas HVS yang polos. Oh, ini ada sama ya. Siapa? Kak ini gambar atau kertas HVS? Ada gambarnya nggak? Nggak ada ya? Oh, kertas sama ya. Oke, kertas HVS yang polos. Oke, ada lagi. Terima kasih. Oh, Kak Yulianti. Di GPMB dipanggilnya Kak atau Lause ya? Lause. Oh, Lause. Ya. Lause Yulianti. Oh, air mineral yang jernih. Oke. Silakan tunjukkan barangnya atau gambarkan. Ya, jangan ditulis pakai kata-kata lagi karena kita mau waktu cerita kita perlu menggambarkan ini kepada anak-anak kan ya, tentang satu kata atau satu peristiwa atau apa. Nah, kita perlu melatih bagaimana cara kita menggambarkannya. Oke. Silakan Lause Matilda. Oke, piring bersih ya, udah dicuci jadi bersih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya, kata yang selanjutnya ya. Nah, di sini ada kata selanjutnya, yaitu kata baik. Oke, baik. Apa? Ayo, silakan. Bagaimana kita menggambarkannya? Baik. Oke, jempol. Wah. Itu depan gampang jempol. Oke, ada lagi kata yang lain. Kata yang lain. Coba, bagaimana menggambarkan yang lain? Baik. Ada lagi? Ada yang mau memberikan gambar yang lain? Baik. Tadi sudah jempol, ada lagi? Tepuk tangan. Gambar menolong sesama. Oke, begini gambar menolong sesama. Ya, oke. Terima kasih. Satu kata terakhir ya sebelum kita lanjutkan. Satu kata terakhir. Silakan teman-teman bisa gambarkan atau satu benda begitu ya. Jangan ditulis kata-kata lagi ya. Ini kan kita mau belajar untuk menggambarkan. Silakan ya. Satu kata lagi yang terakhir. Hebat. Hebat. Apa BT speaker kah? Hebat. Jempol lagi. Yang lain. Ayo. Ya, langsung Matilda. Apa itu? Alat pijat? Oh, bukan. Gajah ya? Coba di open mic ya. Apa namanya? Langsung Matilda. Di open mic-nya. Masih di mute. Oh iya, boneka gajah. Oh, gajah. Hebat. Oke, ada lagi yang lain? Yuk. Oh, oke. Oke, ada lagi yang lain? Piala. Piala. Oh, piala. Ini ada yang piala ya. Kasih lihat piala. Oke, ada lagi yang lain? Hebat nih. Hebat. Oke. Ya. Oke. Ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mencoba ya. Jadi
Kadang-kala yang kesulitan adalah kita menggambarkan. Akhirnya kita jadi waktu cerita itu monoton ya. Kita sulit, saya bingung mau bawa alat peraga apa. Saya bingung mau pilih gambar apa. Begitu ya. Seringkali waktu misalnya loso-loso yang saya temui itu kesulitan untuk membuat PowerPoint misalnya. Karena mereka bingung. Loso saya mau gambarinnya apa ya? Mau munculin di PowerPoint-nya apa ya? Akhirnya semua tulisan. Tulisan. Saya bilang, kalau munculinnya cuma semuanya tulisan, mau ngapain pakai PowerPoint? Karena cuma tulisan doang yang muncul. Tapi kita perlu untuk menggambarkan. Gitu ya. Nah, loso-loso ini perlu kita latih. Ya, nanti coba waktu cerita, pikirkan dari kalimat ini, atau dari paragraf ini. Apa sih poin saya yang saya mau sampaikan? Tuhan itu hebat, misalnya. Oke, Tuhan itu hebat, saya gambarkan dengan apa? Tuhan itu hebat. Baru nanti mungkin ada kata-katanya. Tapi kita perlu sebuah gambar, penggambaran. Entah itu pakai kita peragakan, atau kita bawa sebuah benda, gitu kan ya. Jadi, atau mungkin loso-loso buat sebuah video untuk menggambarkan Tuhan itu hebat. Ya, jadi seringkali ini yang jadi problem. Bagaimana kita memvisualisasi kata-kata itu, kalimat-kalimat itu. Nah, teman-teman, silakan teman-teman bisa latih ini, visualisasi ini, ya, supaya nanti waktu kita buat PowerPoint atau kita bawa alat peraga kita nggak bingung dan tidak monoton begitu terus. Nah, loso Mike, bagaimana ya kalau misalnya saya bingung nih penggambaran seperti apa? Misalnya kita ambil satu kata yang abstrak, misalnya hebat. Loso bisa search di Google, hebat. Muncul gambarnya apa? Nah, ini bisa jadi referensi. Ya, bisa jadi referensi. Saya kadang-kadang juga begitu ya, saya cerita, oke, saya mau cari gambar ini. Aduh, gambarnya apa ya? Bingung saya. Saya search di Google, munculnya apa di search itu? Search engine itu munculnya apa? Oh, mungkin hebat seperti ini, seperti oke. Saya jadi dapat penggambaran, lalu baru saya cari yang lebih spesifik untuk menggambarkan yang saya mau sampaikan. Jadi teman-teman perlu melatih bagaimana memvisualisasi kata-kata, kalimat-kalimat yang teman-teman akan sampaikan, ceritakan kepada anak-anak. Begitu ya. Tidak mudah, tapi kita perlu latih, kita perlu coba terus ya. Saya mau tanya, saya sampai jam berapa ya? Nanti saya kelamaan. Sampai 11.55. Oh, masih lama. Oke, ya, masih lama ya. Oke ya, teman-teman seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Tentang apa yang tadi saya sampaikan di belakang. Tadi di awal-awal. Ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, oke, langsung tidak. Tadi kan Bapak bilang bahwa menggunakan perangkat kita pakai laptop gitu ya, kan harus menguasai. Bagaimana kalau seandainya laptopnya kan udah manula lah, termasuk sudah lama gitu. Kita gimana cara menggunakannya kalau mau maksimal gitu. Kalau mau pakai yang tadi apa tuh avatar segala. Yang kedua kan kalau kita memakai laptop harus menguasai semuanya. Tentunya kan perlu diberikan pembekalan tersendiri gitu. Iya, betul. Saya nanti akan share beberapa hal tentang PowerPoint ya, singkat-singkat saja karena memang nggak mungkin semuanya. Nanti sebenarnya di YouTube saya sudah ada kasih tutorial-tutorialnya, nanti teman-teman bisa pelajari. Tapi nanti saya akan kasih tahu gitu ya. Nah, memang kita perlu memaksimalkan dengan apa yang kita punya gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi Zoom-nya menggunakan avatar, lalu tidak bisa karena laptopnya tidak memungkinkan, tidak mendukung ya, harus beli laptop baru. Saya juga bingung ya bagaimana caranya begitu ya. Jadi itu nggak bisa begitu ya, itu harus beli karena memang ada laptop versi tertentu itu tidak bisa, tidak mendukung untuk ini. Kayak virtual background ya, itu beberapa laptop juga tidak mendukung. Begitu. Nah, kalau itu jawabannya cuma satu ya. Beli baru. Beli baru gitu ya. Itu udah nggak ada jawaban yang lain. Nah, saya nggak bisa apa-apain. Seperti sponsor. Itu. Ya, jadi sponsor. Mungkin teman perlu bantuan dari teman-teman yang lain. Oke.
Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa sampaikan. Nah, beberapa metode yang kita mungkin bisa gunakan untuk bisa bercerita alat peraga, ya, dengan presentasi yaitu gambar bergerak, presentasi interaktif atau video. Nah, contohnya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang sudah lihat juga. Saya berikan contoh, misalnya ini ya. Saya bisa gunakan ini untuk penginjilan kepada anak. Ya, ini dibuat dari PowerPoint. Contoh seperti ini ya. Nah, anak-anak setiap kita adalah orang-orang yang berdosa, begitu kan ya. Setiap kita orang, mau siapapun kita, mau tua, muda, anak kecil, besar, mau kita ini orang kaya, orang miskin, mau kulit kita hitam, putih, rambut kita panjang, pendek, kita mau jago nyanyi, jago nari, jago apapun, kita adalah orang yang berdosa. Dan teman-teman dan anak-anak kalian tahu, karena dosa maka kita akan menerima penghukuman, gitu kan ya. Nah, nanti kita akan menerima penghukuman karena dosa-dosa kita dan seterusnya, begitu ya. Nah, ini buat PowerPoint, tetapi kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, Tuhan yang begitu mencintai kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia di satu sisi harus menghukum kita karena dosa kita, tetapi di sisi lain dia sayang kepada kita, tidak menghukum kita. Bagaimana caranya? Caranya satu. Dia yang menerima penghukuman. Karena itu dia datang ke dalam dunia, yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia mau gantikan kita. Nah, sekarang kita punya jalan keluar. Nah, nanti kita akan ditanya. Misalnya, kalian mau masuk surga nggak? Oh, pasti kita mau masuk surga ya. Tapi waktu ditanya, kenapa saya harus izinkan kamu masuk dalam kerajaan surga? Masuk ke dalam rumahku. Apa jawaban kalian? Kalau kalian jawab, karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan dia sudah bangkit dari kematian. Dan dia sudah menebus dosa saya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selamat, maka kita akan diselamatkan. Nah, dosa kita sudah dihapus, kita sudah diselamatkan. Tapi kalau kita bilang, oh karena saya orang baik, saya melakukan kebaikan setiap hari, selalu berbuat baik, dan berbuat baik selalu, misalnya seperti itu ya, jawaban kalian. Dosa kita masih ada nggak? Masih. Kalau dosa kita masih ada, bagaimana? Kita menerima hukum. Dan seterusnya, seperti ini ya. Nah, Rasul bisa buat ini dari PowerPoint, dan ada beberapa contoh yang lain. Ya, nah ini contoh saja ya. Nah, pada akhirnya akan menerima penghukuman. Gitu ya. Ini contoh, nanti saya akan singkat saya beritahu, saya kasih lihat dulu yang lain. Nah, teman-teman, saya juga kadang-kadang gunakan potongan-potongan video ya. Di PowerPoint itu kita bisa potong-potong video ya. Nah, ini saya potong video, saya sambil cerita begitu ya. Anak-anak, lihat nih murid-murid Tuhan Yesus semua ketakutan. Hujan deras turun, angin kencang, ombak yang besar. Bahkan teman-teman juga bisa masukkan audio ya, sound effect begitu ya. Nanti waktu diklik baru dia bunyi, bisa ngulang terus. Nah, ini kan video mengulang terus ya. Tergantung saya mau seberapa panjang saya mau menjelaskan ini. Nah, dengan ini anak bisa jadi lebih tertarik ya. Bagaimana angin ribut itu bisa tenang? Nanti ada video lagi ya. Tuhan Yesus berkata, diam dan tenanglah. Ya, ini saya potong-potong. Nah, potongnya dari PowerPoint. Saya nggak pakai aplikasi video yang lain. Jadi PowerPoint itu sebenarnya sangat banyak manfaatnya ya. Kita bisa potong-potong video, kita bisa buat animasi, bahkan kita bisa buat film dari PowerPoint. Ya, dan seterusnya seperti ini ya. Oke. Nah, karena itu saya mau tanya dulu, dari teman-teman yang selama ini biasanya cerita menggunakan PowerPoint, berapa banyak? Ada yang bisa kasih? Oke. Dari teman-teman yang biasa buat PowerPoint, apakah teman-teman membuat animasi-animasi dalam cerita, gambar bergerak seperti tadi? Berapa banyak ya menggunakan fitur-fitur dari itu PowerPoint? Ada? Oke. Ada? Oke. Ya. Oke. Berarti sebagian dari teman-teman sudah tahu ya caranya ya. Sudah tahu ya caranya ya.
Oke, tapi saya mau kita dulu ya, mungkin ada teman-teman di sini yang nggak tahu, singkat saja, teman-teman sudah lihat ya PowerPoint saya. Contoh misalnya ini ya, teman-teman bisa lihat ya PowerPoint saya. Nah, misalnya kita mau buat ini, sorry, sebentar. Sebentar ya, saya buat duplikat dulu. Oke, misalnya contoh seperti ini ya, bagaimana, bagaimana kita mau buat ini, ya buat seperti ini ya, ini simple ya. Kita mau buat seperti ini. Caranya adalah, teman-teman di dalam PowerPoint, ini ada feature animasi. Sorry. Jadi teman-teman pertama itu harus masukin dulu ya gambar-gambarnya. Kita masukkan bola bowlingnya. Ya, ini ada bola bowling. Teman-teman nanti bisa masukkan. Lalu kita buat animasi. Kita buat ini dulu. Papan seluncurnya. Kita insert. Lalu di sini ada shape. Nah, kita buat seperti ini ya. Klik, drag. Lalu kita buat itu miring. Karena kita mau buat yang miring. Seperti ini. Nah, kita mau buat bolanya itu menggelinding. Nah, ya sih. Nah, di sini kita entrance itu bagaimana animasi waktu benda atau kata atau apapun itu masuk. Emphasis itu bagaimana benda atau kata yang kita mau kasih animasi itu mendapat penekanan, gitu ya. Exit bagaimana waktu nanti dia keluar dari slide kita. Seperti itu ya, beda-beda. Nah, kita mau buatnya, ini animasi saya hilangkan dulu. Kita mau buat animasinya ini turun dari atas. Nah, kita pertama buat bola bowlingnya keluar dulu, turun. Di sini ada add animation, diklik dulu ya. Benda yang kita mau kasih animasinya, kita klik dulu. Ya, kita klik dulu, lalu add animasi. Add animasi, nah kan kita mau buat turun. Berarti kita perlu cari yang down. Nah, di sini ada more motion pad, ya. Add animation, lalu more motion pad. Nah, di sini kita cari down. Di sini banyak sekali. Karena kita mau buat dia turun, berarti down. Oke, ya. Di sini lalu kita klik OK, down. Nah, teman-teman, di sini ada titik merah dan titik merah dan titik hijau. Hijau itu seperti lampu merah, start. Ya, merah itu berarti stop. Nah, startnya dari mana? Startnya kita mau dari atas, berarti di sini, start. Ya, lalu stopnya mau di mana? Stopnya misalnya mau di sini, berarti kita stop di sini. Ya, nah kalau kita sudah, maaf ya, oke. Kalau kita mau stop di sini, ya berarti taruh aja di sini. Ya, nah ini kan ada bayangannya. Nah, ini stop. Oke, kita munculkan animasi panelnya. Oke. Ya, slideshow. Ini waktu diklik dia harusnya turun. Nah, turun. Tapi kan turunnya kita nggak mau slow motion kan ya. Nah, kita atur nih di sini duration. Kita mau cepetin, berarti durasinya kita turunin. Kita coba lagi slideshow. Turun. Nah, oke, sudah turun. Lalu setelah sudah turun sini, kita mau turun ke sini. Sama seperti tadi. Add animation, more motion pad, lalu kan dari kiri ke kanan. Berarti right, ya, dari kiri ke kanan. Right. Oke. Lalu klik OK. Nah, titik hijaunya kita pindahin ke sini. Kenapa? Karena kan dia start ke kanannya dari waktu habis setelah dia jatuh. Lalu di sini. Ya, menghilang. Oke.
Durasinya kita mau atur seberapa cepat. Kita coba lagi. Turun. Oh, kok nggak langsung ya? Oh, ini harus diklik. Nah, terus udah gitu nggak gelinding dia. Dia nggak gelinding. Berarti kita perlu perbaikin nih untuk animasi yang ini animasi ya. Berarti jangan on click, tapi after, setelah animasi pertama, animasi kedua ini berjalan, gitu ya. Lalu kita mau buat dia gelinding. Nah, bagaimana nih caranya buat dia muter? Yaitu kita harus kasih add animation emphasis, penekanan. Emphasis-nya yaitu spin, dia muter. Nah, muternya waktu kapan? Muternya adalah bersamaan dengan animasi kedua, waktu dia turun dari kiri ke kanan. Berarti ini bukan on click, tapi with previous. Nah, speed-nya berapa? Nanti kita coba. Nah, sekarang kita tes. Kita klik di awal, klik, gelinding. Nah, wah, cepat sekali ya, kecepatan. Nah, berarti durasinya kita naikin. Kita coba lagi. Nah, oke. Sepertinya sudah oke seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini gunakan add animation, ya, animasi. Mau entrance, emphasis, exit. Tadi yang yang tentang penginjilan itu semuanya dari PowerPoint menggunakan animation ini, ya. Saya menggunakan ini, ya. Jadi silakan bisa dicoba. Gambar-gambarnya dapat dari mana? Ya sebenarnya yaitu saya ada yang dapat dari Google, ya. Mungkin kalau nanti teman-teman ada teman-teman yang bisa gambar, teman-teman bisa gambar, bantu gambar, siapin dulu gambar-gambarnya, lalu baru dibuat animasinya di PowerPoint. Atau kalau misalnya nggak ada yang bisa gambar, bagaimana caranya? Teman-teman punya flanel, gambar-gambar flanel. Nah, teman-teman scan. Buat itu jadi digital, begitu ya. Misalnya teman-teman punya gambar yang digunting dari kertas. Teman-teman scan. Kalau teman-teman gunakan bahan mengajar suara sekolah minggu, kan ada wayang-wayangan tuh ya. Nah, wayang-wayangannya itu di-scan. Jadi digital kan, lalu dibuat animasi di dalam PowerPoint. Nah, itu yang saya lakukan juga. Ya, saya yang lalu diminta cerita mendadak, begitu ya. 1 hari sebelumnya, karena sakit. Lalu saya nggak pegang alat peraga, dan alat peraganya tidak bisa diberikan ke saya. Bagaimana caranya? Saya minta dia fotoin gambar-gambar flanelnya. Dia fotoin, saya minta tolong fotoin satu-satu, fotoin, lalu saya buat di PowerPoint digital, jadi bergerak. Ya, jadi bergerak. Nah, itu cara singkat tadi buat gambar itu, tambahkan animasi-animasinya. Ya, menggunakan tadi add animation more motion pad. Saya biasanya seringnya gunakan more motion pad. Kita bisa atur gerakannya mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau waktu klik, mau seberapa cepat. Lalu tadi bagaimana cara motong-motong video? Ya, motong-motong video. Saya share screen lagi. Oke, sebentar. Ini ya contoh ya. Nah ini ya. Ini videonya saya udah pertama kan masukin video itu insert, lalu video kan ya, this device. Nah nanti teman-teman pilih ya videonya apa, nanti muncul seperti ini. Tinggal diatur besar kecilnya. Lalu teman-teman di sini ada namanya video format. Bukan video format tapi playback. Ya, di sini ada namanya playback, lalu ada trim video. Nah, lihat ya teman-teman, ini saya sudah potong nih. Ya, ini saya sudah potong. Nah, ini kalau mau dimajuin, mau startnya dari mana nih? Stopnya di mana nih? Seperti itu. Misalnya udah oke, klik oke. Oke, ya. Nah, kemudian saya mau video ini terus berjalan selama saya ngomong. Bagaimana caranya nih? Loop di tick nih. Loop until stop. Ya, jadi dia akan mengulang terus
sampai saya next slide. Dia baru akan berhenti. Ya, di sininya automatically. Nah, itu akan berputar terus seperti itu. Ya. Oke. Nah, itu cara singkat. Ada yang mau tanya dulu? Saya kasih tahu dulu ya supaya ini bisa dari PowerPoint kita bisa buat ini seperti ini. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum saya lanjutkan. Pak, apakah penjelasan apa yang bikin tadi videonya ada YouTube-nya? Ada. Jadi bisa dilihat ulang nanti. Ada ya, di YouTube saya ada caranya. Saya itu ada di YouTube saya itu ada tadi cara buat yang tadi gerak-gerak itu. Cuman mungkin nanti filenya saya akan kasih ya ke Pak Riki ya, gambar-gambarnya supaya mungkin nanti mau coba latihan gitu ya. Atau di YouTube-nya nanti saya masukkan link drive-nya untuk bisa di-download lalu dicoba sendiri. Saya juga di situ ada buat kayak peta perjalanan permainan ya. Jadi diklik nanti bisa ngelink ke YouTube, ngelink ke macam-macam lah permainan lah buat cerita ke anak-anak. Nah, nanti di search saya di YouTube saya ada. Gitu ya. Oke. Thank you. Oke. Secepatnya nanti saya akan kasih link yang drive-nya untuk download. Oke, ada yang mau tanya lagi? Pak Michael mau tanya Ya. itu mengenai seberapa banyak boleh mengaksesnya atau diambil cuplik-cuplik gitu kan biasanya ada hak cipta gitu ya. Oke. Nah, biasanya itu akan bermasalah kalau kita gunakan untuk komersil. Jadi kayak misalnya tadi video yang saya gunakan itu kan video dari Saddleback ya. Selama ini misalnya saya upload di YouTube itu nggak ada masalah, kecuali saya monetize, itu jadi masalah. Tapi karena tidak dimonetize itu tidak masalah. Kalau memang mereka tidak izinkan kita gunakan, itu udah pasti muncul. Kayak misalnya, saya dulu pernah mau coba gunakan video dari BBC atau yang hewan-hewan itu apa ya namanya? Atau National Geographic gitu ya. Nah itu nggak bisa. Begitu ada cuplikan videonya di YouTube-nya itu langsung hitam karena mereka sama sekali tidak izinkan. Mau kita tidak monetize itu tidak boleh. Nah itu berbeda. Jadi kalau kita umumnya kalau yang Kristen kalau kita tidak gunakan untuk komersil itu nggak apa-apa. Paling kita declare saja bilang. Nah, cuman kan kita kan kalau misal nanti kan on-site cerita kan nggak di online gitu kan ya, itu nggak masalah. Ya, seperti itu. Harusnya nggak masalah. Tapi memang ada yang misalnya kayak dari video apa, dia selalu ada tuh tulisannya. Ya, dia watermark. Nah, kalau kita tidak mau ada watermark, kita harus beli. Kalau kita nggak masalah ada watermark, ya nggak apa-apa gitu ya. Mereka izinkan, tapi ada watermarknya. Seperti itu sih. Itu nggak masuk dalam klaim ciptakan ya, kalau kita pakai. Nggak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya mau sharing nih. Ya. Saya pernah coba yang video itu yang buat saya cerita. Itu saya ambil dari yang Getsemani, Pak. Oke, Getsemani ya, betul. Ya, Getsemani itu tuh memang sih dia sempat saya cek ya dari description-nya itu tuh memang boleh dipergunakan. Makanya saya sempat cerita pakai itu. Cuman hanya saya nggak bisa seperti cut gitu. Jadi saya cuma hanya pakai manual. Saya klik linknya. Begitu saya udah cerita, saya stop lagi ya pakai stop aja gitu manual. Tapi Getsemani termasuk yang bisa share, yang bisa kita pakai. Betul. Ya, terima kasih. Ya betul, Getsemani itu bisa ya. Saddleback itu juga bisa ya. Umumnya bisa sih, yang baru tahu itu satu. Saya lupa ya apa ya. Saya lupa itu nggak boleh. Dia ada watermark gede banget begitu ya, harus beli. Sama Superbook di YouTube kadang-kadang bisa dihilangin gitu ya. Cuman nggak semua Superbook gitu ya, tertentu saja. Cuma kalau cuplikan-cuplikan umumnya sih ya yang Kristen nggak terlalu masalah sih. Ya seperti itu.
Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang yang tadi? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini Loser Rangga, saya lower hand ya. Oke, kalau maaf kalau memang mau nanya, nggak apa-apa, nanti raise hand lagi. Oke, saya akan lanjutkan. Sebentar. Pak Sanders mau nanya, Ya, kalau boleh. di YouTube-nya Pak Sanders itu termasuk ada pengajaran soal bikin itunya nggak ya? Bikin yang bergerak kayak PPT itu ya? Ada ya. Ada. Bagaimana misalnya mau buat permainan dari PowerPoint, itu saya ada juga. Ada. Ya, untuk PowerPoint seharusnya lengkap sih, karena saya yang lalu ada bawain beberapa kali. Gitu. Oke, sip. Makasih. Oke, karena memang kalau memang mau ada pelatihan itu waktunya cukup panjang. Yang lalu untuk satu sesi itu bisa sampai 3 jam begitu ya. Itu agak panjang. Jadi lebih baik memang mendingan masing-masing aja tuh ya. Karena di YouTube saya sudah ada, jadi ya ikutin aja di sana. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar. Oke. Oke. Ya, saya lanjutkan di sini. Tadi kita sudah lihat yang pertama, bagaimana kita bisa gunakan presentasi ya, gambar bergerak, video, dan lain sebagainya. Alat peraga, object lesson, ya teman-teman, bisa saya senang itu gunakan object lesson, gitu ya. Makanya di YouTube saya tuh setiap hari Kamis itu ada kasih namanya It's Fun Time sih ya, saya sama Kimi, bukan Lose Kimi yang di sini, begitu ya. Kimi Puppet, begitu ya. Saya sama istri saya setiap hari Kamis kami buat ya untuk menyampaikan pengajaran dengan object lesson. Ya, object lesson itu adalah sebuah objek yang kita bawa untuk boleh menyampaikan sebuah pengajaran. Ya, itu anak-anak jadi bisa mungkin lebih mengerti dan bisa lebih fokus karena ada sebuah benda yang kita gunakan. Nah, object lesson ya teman-teman bisa gunakan object lesson apapun itu ya, gambar ya, boneka, puppet. Nah teman-teman, puppet itu kita bisa kalau teman-teman bisa buat, silakan buat ya. Puppet itu bisa macam-macam ya, bisa dari sendok, bisa dari sutil, bisa dari sapu, bisa dari kursi, dan macam-macam. Kalau teman-teman mau bentuknya digital, tadi gunakan avatar yang ada di Zoom, itu teman-teman bisa gunakan itu ya, buat puppetnya dari itu. Atau kalau teman-teman memang dunianya biasanya menggunakan software Adobe, apakah di sini ada yang menggunakan Adobe? Ada? Nggak ada? Ada ya? Adobe? Nggak ada. Ya, mungkin kalau misalnya ada, teman-teman, ada yang namanya Adobe Character. Ya, saya buat puppet digital itu dari Adobe Character. Ya, itu nggak ada tutorialnya di YouTube saya karena memang agak cukup rumit, jadi saya tidak tutorial. Tapi kalau memang benar-benar ada yang biasanya selama ini sudah gunakan Adobe dan mau belajar, ya bisa hubungin saya. Nanti mungkin saya bisa kasih tahu begitu ya, buat puppet. Jadi puppetnya itu nanti bisa krayon. Saya biasanya gunakan krayon, lalu ada ya robot, bohlam, lampu, buku, lain-lain. Ya. Bentuknya digital. Puppetnya digital puppet begitu ya. Jadi saya sudah mulai menggunakan digital puppet, nggak puppet yang biasa lagi. Seperti itu. Kalau ada yang tertarik mau belajar, silakan. Tapi di YouTube saya nggak ada karena cukup sulit gitu ya. Oke, itu ya. Digital puppet paling gampang gunakan yang ada di Zoom. Nah, silakan buat ceritanya, mungkin teman-teman rekam yang ada di Zoom seperti ngobrol. Ya, teman-teman di sini kan ada yang lalu sudah ikut di YouTube di pembinaan yang lalu ya, saya ngobrol dengan Kimi begitu ya, puppet Kimi ya. Nah, buatnya seperti itu ya, lewat Zoom juga teman-teman bisa buat skenario-nya dulu, lalu record diri Lose yang jadi avatar di ini, lalu nanti dimunculin kayak ngobrol. Saya biasanya kalau onsite, saya nggak bisa ajak istri saya jadi kayak ngobrol sama Kimi lagi teleponan, gitu ya, ngobrolnya lewat layar LCD. Begitu, dan anak-anak sih umumnya ya bilang, kok Kiminya bisa telepon begitu ya,
maaf ya Lose Kimi disebutin terus gitu ya. Kalau Kiminya itu telepon sih Lose, aku mau telepon lagi begitu ya. Aku mau telepon Kimi boleh nggak? Nggak bisa, Kiminya lagi sekolah. Ya seru sih seperti itu ya. Nah teman-teman silakan bisa buat digital puppet. Lalu misalnya penokohan, tokoh Alkitab, tokoh luar cerita ya. Tadi kita jadi orang pertama. Nah bisa gunakan penokohan ini seperti kayak teman-teman telepon begitu kan ya. Saya nggak tahu teman-teman ada yang sudah pernah cerita dengan telepon atau tidak. Jadi teman-teman sudah rekam diri teman-teman dulu. Jadi satu tokoh, misalnya teman-teman lagi mau cerita tentang Raja Daud dan pengen ngobrol Raja kayak interview begitu ya. Raja Daud nih dulu pengalamannya bagaimana sih waktu ngalahin Goliat misalnya seperti itu. Nah, kita mau telepon. Nah, teman-teman jadi udah dandan dulu jadi Raja Daud, rekam dulu. Teman-teman udah buat skenario-nya ya. Jadi teman-teman harus ngafal. Biasanya saya udah hafal tuh per detiknya. Habis ini ngomong apa, lalu dia akan ngomong apa, saya hitung ya, saya hitung dalam hati. Oke, habis ini saya harus ngomong supaya kelihatan real gitu ya, ngobrol gitu. Shalom Raja Daud gitu kan ya, misalnya nanti Raja Daudnya balas. Oh, shalom. Senang sekali nih Raja Daud bisa ketemu sama kami semua nih, kami dari sekolah minggu GPembri nih, mau ngobrol sama Raja Daud. Nanti Raja Daudnya jawab, oh iya boleh. Itu kita rekam gitu. Jadi rekamnya yang kitanya udah ada Raja Daud, kita rekamnya seperti tadi ya, misal, oh shalom anak-anak, lalu tunggu berapa detik, oh iya boleh. Wah, salam kenal ya dengan anak-anak dari sekolah minggu GPembri. Nanti misalnya Lause-nya yang real ngomong lagi, lalu nanti jawab. Nah itu harus dihitung, harus latihan tuh ya, rekam. Jadi bisa kayak teleponan sama screen. Nah seperti itu ya. Jadi nggak melulu harus. Misalnya kalau Lose ngajarnya cuma sendiri, nggak ada teman yang bisa bantu, caranya begitu. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi saya udah record dulu, lalu saya play, masukkan dalam PowerPoint, nanti saya play. Ya, seperti itu. Nah, oke. Nah ini terakhir permainan yang menggunakan virtual background, menggunakan aplikasi yang lain dan lain sebagainya. Virtual background kalau menggunakan Zoom, ya, atau menggunakan aplikasi yang lain. Nah, yang lalu saya sudah pernah share tentang Gather Town belum ya? Belum ya? Teman-teman, saya ada mau share satu link. Sebelum saya share, saya mau tanya dulu deh. Ada yang mau nanya nggak? Karena nanti saya mengajak kita masuk ke dalam aplikasi. Teman-teman mirip seperti Zoom, cuma di sana kita bisa bergerak, ada avatarnya, ya, kayak metaverse, cuman metaverse yang masih generasi awal, gitu ya. Kita punya avatar, kita bisa jalan-jalan, kita bisa buat permainan di sana sebenarnya, kita bisa atur-atur. Cuman sebelum masuk ke sana, saya mau tanya dulu, ada yang mau tanya nggak? Mas Michael. Yes. Ini kan kita udah kembali mulai buka lagi nih sekolah minggu nih. Jadi kira-kira pelayanan digital seperti apa nih yang kita bisa lakukan? Memang kalau bicara tentang Zoom ya banyak hal yang bisa kita lakukan di Zoom ya. Tapi kalau misalnya udah kembali lagi ke onsite, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Itu sih. Kalau kembali di onsite, apa yang kita lakukan tadi? Misalnya maksimalkan penggunaan PowerPoint. Kedua, tadi mungkin kita bisa buat, misal kayak mau cerita penokohan, ya kita buat seperti calling telepon seperti tadi, gitu ya yang saya sampaikan, puppet, kita rekam dari Zoom misalnya ya, lalu kita nanti masukkan itu di dalam PowerPoint, begitu ya. Jadi umumnya saya sih maksimalkan PowerPoint sih. Jadi gunakan video-video, masukkan PowerPoint. Lalu yang lainnya lagi, misalnya gunakan, saya nggak tahu apakah anak-anak di GPembri itu semua sudah full akan onsite begitu ya. Kemungkinan bisa jadi masih ada yang online. Nah, kalau memungkinkan mungkin misalnya nanti gunakan aplikasi Gather Town ya untuk main sama-sama, baik anak-anak yang di rumah maupun anak-anak yang ada di onsite. Gitu ya, main sama-sama di sana, tapi harus dibuat sih itu ya. Supaya bisa berinteraksi nih yang di rumah dan yang di gereja. Seperti itu. Kemudian apalagi yang bisa kita maksimalkan dalam hal digital ya. Ini kita bicara dalam hal digital.
mungkin teman-teman perlu coba explore teknik yang lain gitu ya. Saya itu, cuman ini saya belum terapkan karena yang lalu udah keburu pandemi gitu ya. Jadi kita mau buat kayak tadi kan teleponannya 2 dimensi ya teman-teman ya. Tadi yang saya ceritain ya dengan proyektor ya. Nah, kita munculkan hologram. Kita bisa buat sebenarnya teman-teman hologram 3D muncul di seperti ada di tengah-tengah ruangan kita. Cuman kita perlu gunakan beberapa yang cukup agak ribet. Satu, TV. Itu udah pasti. Kita harus gunakan TV yang ditidurin, bentuknya begini, gitu ya. Lalu kita harus siapkan 4 kaca. Ya, sebenarnya di YouTube itu ada tutorialnya, bukan di YouTube saya, supaya si tokohnya itu yang kita munculkan di TV itu jadi 3D. Saya nggak tahu teman-teman ada yang sudah pernah coba atau belum. Jadi kayak kalau teman-teman nonton film Avenger begitu ya, nah itu di tengah-tengah tuh ada bisa muncul rapat di tengah-tengah dia muncul. Nah itu kita bisa buat sebenarnya. Teknologinya sebenarnya sudah ada, cuman harganya mahalnya luar biasa. Ya ratusan juta. Saya rasa gereja tidak akan beli untuk hanya guru sekolah minggu cerita begitu ya. Tidak mungkin. Jadi kita buat yang sederhana. Nah itu bisa di YouTube cara membuat 2D menjadi hologram 3D. Itu ada. Jadi kita perlu prepare kaca 4 sisi ya buat, ada ukurannya derajatnya berapa, itu nanti dia bisa membuat gambar yang ada di TV itu jadi muncul hologram 3D. Nah, itu saya sudah pernah tes saja, cuman saya belum pernah aplikasikan dalam cerita gitu ya, karena yang lalu udah keburu pandemi. Cuman yang paling simpel sih mungkin PowerPoint. Ya saya rasa teman-teman bisa maksimalkan penggunaan PowerPoint. Itu dampaknya sangat besar dari pengalaman saya dan juga teman-teman yang saya latih, ikut pelatihan lalu mereka coba, mereka berkata, ya anak-anak bisa lebih concern. Apalagi anak-anak sekarang sudah biasa lewat YouTube ya. Apalagi kalau teman-teman gunakan YouTube, rekamannya itu pakai green screen. Wah, biasa buat macem-macem, tiba-tiba ngajar di kelas gitu ya. Terus kita nggak bawa alat peraganya cuma gambar satu gitu. Wah, anak-anak bisa bosen. Bener, ini jadi tantangan kita. Itu anak-anak bisa bosen. Biasanya di YouTube itu gambarnya berubah, warnanya berubah. Ini kolosenya nggak berubah ya, begitu ya. Kok sama aja ya, nggak berubah ini dari apa? Kolosenya ya. Itu yang paling simple, yang paling memungkinkan saya rasa. Kalau Lose punya laptop, sudah pasti punya PowerPoint. Maksimalkan itu. Dan PowerPoint-nya jangan hanya tulisan. Tadi saya bilang, gambar visual. Visualnya bisa bergerak atau tidak bergerak, tetapi usahakan gunakan gambar. Walaupun gambarnya tidak bergerak, buatlah itu jadi bergerak dengan animasi yang tadi. Ya, boleh ada tulisan, tapi jangan terlalu banyak. Ya, saya yakin Lose juga lebih enak lihat gambar kan daripada lihat tulisan, gitu kan ya. Nah, PowerPoint saya juga ada banyak tulisan, tapi saya berusaha membuat itu jadi warna-warna. Kalau Lose tadi perhatikan, PowerPoint saya itu banyak warnanya. Kenapa? Supaya Lose tidak bosan. Setiap slide saya ganti warna, supaya Lose tidak bosan, gitu ya. Jadi ada maksud-maksudnya juga. Waktu saya menggunakan huruf model begini, warna seperti ini, itu semuanya ada maksudnya. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Maaf Pak, waktunya tinggal 10 menit, nanti langsung ada timernya soalnya, takut belum. Oh gitu ya. Oke. Lose saya ada share satu link. Lose kalau ada yang mau join boleh, bisa klik link di chat Zoom, atau Lose bisa copy itu lalu dibuka di device yang lain. Lose di situ ada telur-telur, ini yang lalu saya buat di waktu Fun Time Pasca. Silakan Lose mengumpulkan telur-telur yang ada hurufnya dan rangkai menjadi sebuah frasa. Ini permainan sederhana. Ini supaya Lose tahu Gathertown itu seperti apa, ya kita bisa buat apa di sana. Silakan kalau ada yang mau join, silakan join.
Ya, di sana juga bisa ngobrol, mirip seperti Zoom. Silakan bisa diklik linknya. Oke. Lose-lose silakan. Waktunya nggak banyak ya. Jadi silakan kalau lose-lose ada yang sudah berhasil mengumpulkan sebuah frasa yang duluan, gitu ya. Saya punya hadiah buat lose-lose. Oke, satu orang aja ya. Satu orang aja. Saya punya hadiah buat lose-lose. Silakan diklik join gather. Saya akan lihat berapa banyak yang sudah join. Oke, sudah ada 4. Oke, silakan lose-lose bisa gunakan kursor kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan handphone, lose-lose bisa touchscreen. Silakan lose-lose bisa jalan-jalan. Nah, lose-lose sebenarnya bisa main di Gather Town ini, bisa buat kayak escape room gitu, tapi harus dibuat ya. Jadi sebenarnya ini seperti Zoom, tapi kita punya avatar yang bisa bergerak. Di sana bisa share screen juga, share audio juga, share video, bisa bikin announcement. Jadi kalau misalnya lose-lose nanti mau buat acara retreat atau seal, lalu ada permainan pos-pos gitu kan ya, biasanya dulu kan begitu ya. Nah, gunakan Gather Town ini. Oke. Wah, sudah banyak di sini yang join. Ada D, Rangga, Sela, Anonymous semua. Ada nama. Oke, silakan. Bisa keliling-keliling. Sebenarnya setiap benda-benda yang ada di sini, lose-lose nanti bisa tambahkan interaksi. Jadi bisa berinteraksi. Anak-anak misalnya klik di gambar-gambar. Kalau di sini saya nggak buat. Diklik gambar itu nanti misalnya bisa muncul interaksinya apa. Misalnya ada lihat video, nonton video, atau baca ayat hafalan, ayat Alkitab. Nah, itu bisa dikasih seperti itu. Ya. Nah, ya, di sini kan juga ada video, ada mikrofon ya. Kalau nanti lose-lose mau acara rapat di sini itu juga bisa. Ya. Nanti lose-lose pelajari sendiri ya. Karena kalau mau bahas ini lagi ya harus begitu. Jadi silahkan nanti lose-lose pelajari sendiri apa saja fitur-fiturnya, lalu kita bisa buat apa saja, dan ini harganya murah kalau mau langganan, lebih murah daripada Zoom. Ya, kita bisa tambahkan benda-benda apapun itu di sini. Ya, bisa masukkan video macam-macam deh. Pokoknya ini sih seru sebenarnya ya. Buat acara-acara sekolah minggu, buat permainan itu seru. Ya, yang saya buat ini simple, sederhana saja. Oke, kirim lagi linknya. Oke, silakan. 5 menit lagi kita akan terpental ya. Nanti kalau sudah terpental, nggak apa-apa. Kalau yang mau kirim jawabannya, kalau misalkan sudah terpental, nanti bisa private chat ke saya. Atau nanti setelah ini lose-lose mau lanjutkan boleh ya. Lose-lose bisa kirim jawabannya ke nomor handphone saya. Ya. Oke, silakan. Silakan lose-lose explore ya. Kalau nanti lose-lose ada pertanyaan-pertanyaan, lose-lose bisa WA saya, boleh silakan WA saya gitu ya. Atau ke Instagram saya, tadi di PPT-nya sudah ada, bisa DM saya, atau ke link YouTube, nanti lose-lose bisa tanya, gitu ya. Oh, ada yang tidak bisa buka ya, maaf. Ya. Kalau yang nggak bisa buka, maaf. Mungkin saya share screen dari sini, teman-teman yang tidak bisa buka, ya. Nah, jadi seperti ini ya. Saya jalan-jalan ya. Oke. Ada yang sudah ketemu belum frasanya apa? Hah? Ya, seperti ini ya. Ya, kalau lose-lose ada yang tidak bisa join. Tadi tulisannya warning apa ya? Tugasnya adalah mengumpulkan huruf-huruf yang ada lalu rangkai menjadi sebuah frasa.
tugasnya itu. Siapa yang sudah berhasil, nanti saya akan kirimkan hadiah. Ya. Oke. Nah, itu kan Lose Veldrick ya, nyalain kamera tuh, muncul. Oke. Ya, ini di Gather Town yang ini memang saya tidak munculkan banyak interaksi-interaksi ya. Seperti yang saya sampaikan. Ya, betul. Artinya apa yang Pak Michael ya? Maksudnya saya agak bingung nih mainnya gimana. Cuman gerak-gerak, pokoknya dia jalan. Iya, betul-betul. Loso-loso muter-muter, keliling, cari telur yang ada hurufnya. Telur. Oke, tugasnya telur ya. Kumpulkan telurnya, kumpulkan hurufnya, lalu rangkai menjadi sebuah frasa. Oh, tadi saya lupa lagi hurufnya apa lagi telur. Apa ya? Oke, Loso-loso ini tinggal 2 menit lagi. Nanti Loso-loso bisa lanjutkan setelah acara ini. Saya tidak akan tutup ininya, ya. Saya tunggu sampai hari ini. Siapa yang mau dapat hadiah, silakan kirimkan jawabannya ke nomor handphone saya. Hurufnya nggak bisa diambil, hanya dilihat. Ya, nggak bisa diambil, hanya dilihat. Kalau diambil nanti jadinya yang lain nggak bisa ngambil, gitu ya. Jadi hanya dilihat, dicatat, lalu dirangkai. Oke, ya, Loso-loso ya. Tinggal 2 menit lagi. Jadi kira-kira seperti itu Loso-loso yang saya bisa sampaikan. Memang tidak banyak mungkin ya. Tapi saya berharap ini bisa jadi inspirasi Loso-loso untuk bisa Loso-loso mengembangkan pelayanan. Maksimalkan PowerPoint, itu yang paling simple yang Loso-loso bisa lakukan. Loso-loso bisa akses tutorialnya di YouTube ya. Lebih banyak pelatihannya di tahun lalu, ya tahun lalu dan 2 tahun lalu, 2020 dan 2021. Jadi agak-agak yang lalu-lalu, ya silakan Loso-loso bisa akses di situ. Oke, kita akan kembali ke ini ya, ke main room. Oke. Kalau Loso-loso mau nanya silakan ya, nanti di chat ke WA saya nggak apa-apa ya, silakan. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semangatnya. Semangat. 1 menit lagi. Thank you, Las. 1 menit lagi. Ya. Thank you, Loso. Terima kasih. Thank you, Losomai. Ya. Jangan lupa yang mau kirim jawaban ya. Nanti silakan kirim. Kalau nggak ada yang mau ya. Nggak ketemu. Susah nyari hurufnya. Pusing nyarinya. Pusing ya. Ini biasa pakai mouse terus sekarang disuruh pakai Kalau kursor buat- kayaknya agak. Oh, oke. Bisa pakai panah naik ke kanan. Soalnya nggak pernah main yang beginian, Loso. Oh, nggak pernah ya. Oke. Anak-anak sih kemarin ya seru sih ya semangat Iya, mereka benar. ya. Mereka antusias untuk ini. Kalau mereka nggak bisa kemana-mana, begitu ya. Jadi ya mereka ini. Loso-loso nanti ada pulau-pulau yang jauh lebih besar di Gather Town. Ya, ini hanya pulau yang memang saya pilih. Jadi ada bentuknya kafe, bentuknya kota, bentuknya taman, pulau, lain sebagainya. Ya, silakan nanti Loso-loso explore sendiri ya. Seperti itu. Gathertown.com. Silakan nanti bisa pelajari. Mungkin di sini yang masih muda-muda yang seneng untuk mengeksplorasi sesuatu yang baru, eksplorasi aplikasi ini karena ini sangat menarik buat anak-anak. Oke. Saya rasa Kalau kita WA mau tanya link-link apapun yang bisa Bapak rekomendasi bisa ya secara pribadi ya. Boleh. Kalau memang saya bisa jawab, saya akan jawab. Tapi kalau mungkin saya jawabnya lama, mohon maaf ya, gitu ya. Mungkin saya bisa ada waktu tidak langsung jawab gitu. Baik. Kalau memang saya tahu, saya akan kasih jawaban. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya rasa ini nggak close otomatis ya. Ini udah 11.55. Kalau gitu saya close room ya. Tadi sudah. Oke. Yang main udahan ya. Kita gabung dulu main.
Semua gabung. Kita tunggu yang lain gabung dulu ya rekan-rekan. Hari ini sepertinya yang non digital belum kembali kah? Harusnya sih sudah ya. Sebelumnya sih udah saya close ya. Udah Bu Maiti udah di sini. Udah itu Bu Maiti ya, udah. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Seharusnya ini dipimpin sama Denpasar, tapi saya dapat berita bahwa di Denpasar listriknya mati, jadi mereka juga nggak bisa gabung lagi begitu ya. Kita menyanyikan satu lagu, yaitu Bapak terima kasih. Terus saya minta Pendeta Imam untuk menutup. Pak Riki sudah kembali mereka. Pak Riki sudah kembali. Dia Pemri Denpasar. Oh, sudah ada. Oke. Iya. Ya. Terima kasih untuk waktu hari ini. Kita sudah belajar banyak hal dalam bagaimana mengajar kreatif jadi guru sekolah minggu, dan kita akan menutup berkat Tuhan hari ini kita akan praktekkan di gereja masing-masing GPMRI. Kita bersyukur, kita berkata terima kasih Tuhan, dan nanti doa Bapak Pendeta Imam Maksum. Kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Setiamu yang kuangkat hidupku, kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur, katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Imam Maksum, silakan untuk berdoa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Penyertaan dan pertolongan-Mu sepanjang seminar hari ini kami boleh alami. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan materi, untuk kami pahami dan pelajari, terlebih kami terapkan. Berkati setiap kami, guru-guru sekolah minggu yang ada di GPMRI, untuk dapat semakin kreatif di dalam melayani, menjangkau anak-anak bagi Tuhan. Terima kasih, berkati rekan-rekan dimanapun mereka berada, dan Engkau menolong kami terus untuk dapat mampu melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau mengakhiri seminar hari ini, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Imam yang sudah berdoa ya. Baik, saudara sekalian, saya mewakili Departemen Anak mengucapkan terima kasih kepada Pak Michael Sander yang sudah, dan juga Ibu Meti yang sudah menyampaikan materi pada hari ini di kelas Kapitel Selekta. Juga terima kasih untuk Pak Saleh Ali yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ya, karena tadi ada banyak yang mau masuk tetapi tidak bisa karena terlalu banyak gitu ya. Tapi jangan khawatir, nanti materi akan kita bagikan kepada setiap gereja ya yang ada di grup, nanti bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di gerejanya. Jadi sekali lagi ini ada keterbatasan pemakaian ruangan di Zoom itu sehingga banyak rekan-rekan yang tidak bisa hadir. Itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita akan ketemu lagi dalam persekutuan berikutnya, yaitu pada bulan September, ya, tanggal 24 September pada hari Sabtu. Jadi saya berharap nanti rekan-rekan bisa terus mendukung hal ini untuk memperlengkapi kita sebagai guru sekolah minggu di GPMRI, baik itu yang ada di kota, di daerah ya, semuanya kita mau sama-sama belajar untuk diperlengkapi sehingga pelayanan kita dalam melayani anak-anak yang adalah generasi penerus, mereka betul-betul boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan pakai kita menjadi alat Tuhan untuk memperlengkapi anak-anak itu. Sekali lagi, terima kasih buat kehadiran rekan-rekan, dan kita berakhir dalam pertemuan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Bye. Juga terima kasih kepada GPMRI dan Denpasar ya memimpin. Terima kasih semuanya. Pak GPMRI dan Pasar. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Departemen Anak Sinode yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Dr. Riki, makasih banyak. Ya. Sama Pak Bambang. Semuanya. Salam semuanya. Terima kasih, materinya luar biasa. Untuk rekan-rekan departemen, jangan pulang dulu ya, jangan keluar dulu ya. Jangan pulang kemana Pak Riki. Jangan keluar dulu. Terima kasih, Meti. Sudah memberkati, lihat materi yang disampaikan. Tuhan berkati, ketemu lagi. Terima kasih Pak Bambang. Semuanya izin untuk keluar, Pak Riki, teman-teman. Salam semuanya. Pak Bambang. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih banyak untuk kesempatan. Iya, ya, Bu Meti. Terima kasih Bu Meti. Ya, terima kasih. Bu Meti ya. Ya, Pak Michael ya. Pak Riki dari Departemen Anak sebenarnya hanya Pak Riki dan saya. Iya, ya. Dan Bu Ines. Mas Freddy udah keluar, Mas Freddy. Also Ebi. Ibu Erni boleh keluar, silakan. Sampai jumpa nanti di pertemuan September ya. Saya izin keluar juga ya, Bu. Ya, Pak Kris. Ya, ya, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini yang rekam siapa? Los Ebi boleh di stop kali? Bukan saya. Yang rekam siapa?